Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamaida Sulaiman dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 dalam perspektif Islam. Virus corona adalah virus yang menyerang setiap sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik lansia, anak-anak, orang dewasa, bahkan balita sekalipun. Infeksi corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke seluruh negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut menyebabkan beberapa negara memperlakukan sistem lockdown untuk mengurangi tersebarnya virus corona. Di Indonesia sendiri sempat melakukan sistem lockdown selama beberapa saat, kemudian diteruskan dengan sistem pembatasan sosial berskala besar atau sering biasa disebut PSBB. Untuk menekan penyebaran virus ini, menurut data yang dirilis dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif hingga 11 Januari 2021 adalah 828.026 orang dengan jumlah kematian 24.129 orang. Lalu bagaimana COVID-19 ini menurut perspektif Islam? Apakah di zaman Rasulullah SAW sempat terjadi pandemi virus seperti ini? Lalu bagaimana cara penanganannya pada masa Rasulullah SAW? Meskipun wabah penyakit COVID-19 dalam catatan sejarah Islam masih menjadi perdebatan dan kontroversial, baik di kalangan ulama, kiai, ustadz, dan media sosial, serta cenderung dikait-kaitkan satu sama lain. Namun faktanya wabah penyakit COVID-19 ini sangat mirip kasusnya dengan wabah penyakit yang menyerang kaum muslimin di masa lalu. Misalnya dalam sejarah Islam bisa kita simak tentang wabah penyakit yang terjadi pada masa kaum muslimin menaklukkan kota Irak dan Syam. Setelah peperangan yang sangat sengit di Yarmuk, kemudian kaum muslimin menetap di negeri Syam. Setelah itu datanglah wabah penyakit korela yang menelan kurang lebih 25.000 jiwa pada saat itu. Oleh karena itu, tidak heran jika para ulama, kiai, ustadz, peneliti, dan yang lainnya mengaitkan peristiwa ini dengan penyakit COVID-19 karena memang wabah penyakit tersebut sekilas sangat mirip dengan wabah COVID-19 yang terjadi saat ini yang menelan lebih ratusan ribu jiwa. Lalu Nabi Muhammad juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika berada di tempat yang terkena wabah, dilarang untuk keluar dari kawasan tersebut karena ditakutkan menularkan wabah tersebut ke penduduk di luar wilayah, sehingga wabah pun menjadi tersebar luas. Seperti diriwayatkan dalam hadis dari Abdullah bin Amir Ar-Rabi'ah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sarh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi di daerah kamu, maka jangan tinggalkan tempat itu. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbalik arah meninggalkan Syar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang sama juga diceritakan Abdullah bin Abbas diriwayatkan Imam Malik bin Anas, keputusan Umar bin Khattab sempat disangsikan oleh Ubaidah bin Jarrah. Dia adalah pemimpin rombongan yang dibawa Khalifah Umar bin Khattab. Menurut Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, Umar tak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena menurutnya kembali ke tempatnya merupakan lari dari medan perang. Lalu Umar menjawab, ia tidak melarikan diri dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, namun beliau menuju ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Jawaban Abdurrahman bin Auf pun ikut menguatkan keputusan khalifah untuk tidak melanjutkan perjalanan karena wabah penyakit. Sudah dinyatakan sebagai pandemi coronavirus, beberapa negara pun mulai melakukan lockdown di beberapa wilayah terbanyak yang terkena paparan virus corona guna mencegah penyebaran virus corona. Wabah virus corona yang terjadi saat ini, jika kita rujuk pada sejarah Nabi, merupakan wabah yang sudah pernah terjadi karena dengan kondisi yang hampir sama, sehingga penanganannya pun hampir sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi wabah tersebutlah salah satunya adalah dengan karantina atau isolasi bagi penderita. Ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat para penderita kusta. Dengan demikian, metode karantina telah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW untuk mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasulullah SAW membangun tembok di sekitar daerah wabah. Rasulullah SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang terkena wabah. Namun sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar dari tempat tersebut agar tidak terjadi penyebaran wabah tersebut. Lalu kebijakan karantina dan isolasi khusus yang jauh dari permukiman penduduk apabila terjadi wabah penyakit yang menular. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail, lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan yang sangat ketat. Selama isolasi diberikan petugas medis yang mumpuni dan mampu memberikan pengobatan yang tepat kepada penderita. Petugas isolasi diberikan pengamanan khusus agar tidak ikut tertular. Pemerintah pusat tetap memberikan pasokan bahan makanan kepada masyarakat yang terisolasi. Terkait dengan wabah coronavirus ini, sebagai seorang mukmin, maka sebaiknya selain berikhtiar dengan cara karantina, kita juga harus meningkatkan nilai-nilai spiritual kita jika dapat bertafakur lebih jauh. Sebagai seorang muslim, semua wabah ini merupakan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah peringatan bagi kita yang berpikir untuk terus menjadikannya sebagai wasilah atau jalan untuk terus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika tingkat kepasrahan tinggi, maka akan dirasakan ketenangan dan dengan segala usaha dan doa keselamatan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu melibatkannya
dan berharap semua wabah ini akan berakhir dan dapat pula ditemukan penyebabnya. Dan semoga wabah ini cepat berakhir, karena Allah lah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.